Sesuai tema kita, Bapak Ibu, kita akan sharing dari tema yang sudah saya kasih, pikiran yang benar. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-5. 2 Korintus pasalnya yang ke-10, Bapak Ibu. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Kalau sudah kita baca bersama-sama, Bapak Ibu. 2 Korintus 10 ayat 4, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh jangkauan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin, Bapak Ibu, demikian firman Tuhan malam ini. Judul ini sangat penting bagi kita, Bapak Ibu, sebab medan pertempuran terbesar, terdahsyat itu bukan di tempat yang lain, Bapak Ibu, tetapi medan pertempuran terbesar ada di dalam pikiran kita. Saya percaya kita semua setuju dengan hal ini. Banyak hal yang kita bisa taklukkan dalam hidup ini, tetapi pikiran kita tuh kadang kita sulit untuk menaklukkannya. Makanya judul ini penting untuk kita, Bapak Ibu. Nah, 2 kata yang penting dari judul ini, pikiran yang benar. Yang pertama itu tentang pikiran. Bapak Ibu, pikiran itu kalau kita lihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia, tidak terlalu dalam, Bapak Ibu ya, ditulis di situ cuma hasil berpikir atau daya upaya memikirkan, menangkap ingatan, perasaan, angan-angan atau gagasan. Nah, pikiran sendiri merujuk kepada aktivitas mental yang melibatkan pemikiran, persepsi, ide, dan konsep. Pikiran juga menyangkut ini, Bapak Ibu, proses berpikir, termasuk evaluasi, analisis, pengambilan keputusan. Nah, kenapa saya harus jelaskan tentang pikiran ini, Bapak Ibu? Setiap orang pasti mengerti, Bapak Ibu, tetapi kita sering dengar gini, ada istilah-istilah gini, punya mulut tapi nggak punya otak. Ya maaf ya Bapak Ibu ya, ada istilah-istilah yang kita dengar, atau mulut lebih cepat daripada pikiran. Nah, kita sering dengar istilah-istilah ini. Makanya penjelasan atau pengertian-pengertian ini penting untuk kita, Bapak Ibu, supaya nanti dalam aplikasinya kita tidak salah dalam aplikasinya. Nah, Bapak Ibu lihat ini, pikiran merujuk kepada aktivitas mental, persepsi, pemikiran, ide-ide, konsep. Jadi ini harus benar, saudara. Jadi kalau pikiran kita benar, persepsi kita benar, ide dan konsep itu benar, maka semua yang dihasilkan dari tindakan kita itu pasti benar. Karena pikiran itu, Bapak Ibu, dapat mempengaruhi perasaan kita. Pikiran juga dapat mempengaruhi tindakan kita. Pikiran juga dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup. Amin, Bapak Ibu. Kalau pikiran kita tenang, pikiran kita baik, pikiran positif, maka perasaan kita pasti tenang. Ya kan, tindakan kita, bahkan keputusan-keputusan yang kita ambil pun itu akan baik, akan benar. Tetapi sebaliknya, kalau pikiran kita negatif, pikiran kita salah, pikiran kita kacau, maka perasaan kita juga pasti kacau. Dan akibatnya keputusan-keputusan, tindakan-tindakan kita yang terjadi juga kacau, tidak benar semua. Maka ini, saudara, ini penting bagi kita ya, untuk kita mengerti tentang apa itu pikiran, Bapak Ibu. Nah, saudara, pikiran-pikiran itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam hidup kita. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi pikiran kita adalah lingkungan keluarga. Apa yang kita buat dalam keluarga, pendidikan-pendidikan apa yang dibuat dalam keluarga, aturan-aturan atau saudara ya, budaya-budaya di dalam keluarga itu akan sangat mempengaruhi pikiran kita. Nah, yang kedua,
pergaulan dengan masyarakat atau sosialisasi kita dengan masyarakat itu juga bisa mempengaruhi pikiran kita. Makanya saudara lihat kalau kita bergaul dengan orang-orang baik, maka yang masuk ke pikiran kita juga yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang cerdas, orang-orang pintar, ya kan, yang masuk ke pikiran kita juga itu hal-hal yang cerdas, hal-hal yang pintar, ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita bergaul dengan lingkungan yang tidak baik, lingkungan yang negatif, maka itu juga akan menjadi sumbangan di dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang mempengaruhi atau faktor yang mempengaruhi pikiran kita adalah pendidikan. Saudara juga mengerti ini. Orang yang berpendidikan yang rendah, maaf kata, dengan orang yang berpendidikan tinggi, itu pemikirannya berbeda. Orang yang berpendidikan tinggi itu pemikirannya luas, terbuka. Tapi orang-orang yang berpendidikan di bawah, saudara tahu sendiri bahwa pendidikan pikirannya itu sangat minim, sangat tertutup. Nah, kemudian faktor yang keempat yang mempengaruhi pikiran kita adalah faktor ini, saudara, rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan. Saudara mungkin punya keluarga, lingkungan keluarga yang baik. Saudara mungkin punya pergaulan, lingkungan pergaulan atau sosialisasi saudara itu baik. Saudara juga mungkin punya tingkat pendidikan yang tinggi atau yang baik. Tetapi kalau satu ini, saudara, faktor yang keempat ini tidak baik, maka itu akan mempengaruhi yang lain. Makanya kesimpulannya gini, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan itu harus benar. Harus benar. Dan itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, akan mempengaruhi, saudara, pikiran kita juga ikut benar. Amin, Bapak Ibu. Nah, itu tentang pikiran, Bapak Ibu. Nah, sekarang kata yang kedua adalah benar, Bapak Ibu. Nah, tadi kan saya bilang ada dua kata yang penting di sini. Yang pertama pikiran dan yang kedua adalah benar. Apa itu benar? Benar itu akurat, lurus, sejati, tidak salah, sesuai, asli, faktual, nyata, sungguh-sungguh, valid, tepat, sempurna. Dan saudara jangan lupa, benar, kalau kita tambah akhiran, awalan dan akhiran, maka itu akan jadi kebenaran. Ya. Nah, kebenaran ini bukan sesuatu, Alkitab bilang kebenaran itu pribadi. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 6, Alkitab bilang, Tuhan Yesus bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Maka kesimpulannya gini, saudara, pikiran kita yang benar itu harus selaras dengan pikiran Kristus. Ya, harus sejalan, harus sama persis, akurat, tidak boleh salah, harus ya faktual, nyata, sungguh-sungguh, tepat, valid, itu saudara ya, dengan pikiran Kristus yang akulah jalan kebenaran pribadi itu, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh keluar dari sini. Nah, ini pikiran yang benar, Bapak Ibu. Makanya penting sekali saya bilang kita harus memiliki pikiran yang benar dalam hidup. Ada banyak orang yang saudara ya, yang sekali lagi saya bilang tingkat pendidikannya tinggi atau punya keluarga yang baik, punya lingkungan pergaulannya baik, tetapi yaitu saudara karena tidak punya faktor yang keempat tadi, hubungan pribadi dengan Tuhan yang benar, makanya itu pikirannya juga akan dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik, Bapak Ibu. Nah, saudara lihat ini, mari kita lihat, Bapak Ibu. Pikiran yang benar, apa itu pikiran yang benar? Mari kita lihat, dari bacaan yang kita tadi baca, maka kita akan dapat 2 poin saja. Saya ingin bagi 2 poin untuk kita malam ini, Bapak Ibu. Pikiran yang benar adalah satu, pikiran yang dibaharui oleh kuasa Allah, kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Nah, pikiran yang dibaharui adalah pikiran-pikiran yang diubahkan dari pikiran-pikiran lama, pikiran-pikiran dosa, pikiran negatif, pikiran miskin, pikiran lemah, pikiran-pikiran kedagingan, pikiran-pikiran yang egois, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran masa lalu kepada pikiran-pikiran yang baru, Bapak Ibu, di dalam Kristus. Alkitab bilang di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Coba kita lihat ayat ini, Bapak Ibu. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17.
Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Bapak Ibu, dia tadi kita baca, kami mematakan setiap siasat benteng kubu, ya, itu dibangun di dalam pikiran. Siasat itu diatur di dalam pikiran. Akibatnya membentuk benteng atau kubu-kubu pertahanan di dalam pikiran. Saudara pernah menemukan atau ketemu dengan orang-orang yang kalau diomongin apapun itu tidak mempan, saudara, karena itu di pikirannya sudah terbangun dengan kubu-kubu atau benteng-benteng yang dia bangun sendiri. Makanya pikiran-pikiran lama itu, pikiran-pikiran yang dibangun sendiri oleh dosa, oleh kedagingan, oleh egoisnya kita itu harus diubahkan oleh pikiran, oleh kuasa ilahi, oleh Roh Kudus. Dan tidak ada cara lain, Bapak Ibu. Kita harus bisa diubahkan oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Harus bisa ditaklukkan dengan kuasa Allah. Nah, saya percaya gini, proses keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam kita itu sempurna, Bapak Ibu. Amin, itu sempurna. Sempurna termasuk pikiran juga kita ada di situ. Karena jiwa kita, ya, dalam jiwa itu ada pikiran, kehendak, dan perasaan, kan. Jadi ketika kita kenal Tuhan, ketika kita bertobat, pikiran-pikiran masa lalu kita itu mulai diubahkan oleh Tuhan dengan cara apa? Mengenal firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, lama-lama pikiran kita mulai diubahkan, Bapak Ibu, yang kita dulunya suka berpikir yang aneh-aneh, berpikir yang negatif, berpikir yang macam-macam, berpikir yang tidak benar, itu ketika kita baca firman, itu mulai diubahkan, ya, pelan-pelan mulai diubahkan, Bapak Ibu. Kemudian diubahkan oleh apa? Pengenalan kita kepada Dia. Ada banyak sekali, saudara, kesaksian-kesaksian di dalam hidup kita. Ketika kita kenal Tuhan, kita mulai diubahkan pikiran-pikiran masa lalu kita, pikiran-pikiran lama kita. Kemudian diubahkan oleh proses hidup, Bapak Ibu. Proses hidup, jatuh bangunnya kita, kegagalan kita, ya. Ketika kita dilukai, kita dihianati, apalagi saudara, kita mengalami banyak hal jatuh bangun di dalam hidup. Saudara tahu itu proses untuk mengubah konsep atau mengubah pikiran kita. Jadi bukan dengan kekuatan kita bisa mengubah pikiran kita, Bapak Ibu, tapi sekali lagi harus dikuasai oleh Roh Kudus atau kuasa ilahi itu yang mengubahkan kita dengan caranya. Amin, Bapak Ibu. Jadi ini penting, Bapak Ibu. Kadang ketika proses hidup terjadi dalam hidup kita, kadang itu lagi kita membangun benteng, kita membangun kubu-kubu pertahanan. Akhirnya pikiran-pikiran kita tuh tidak dibaharui. Saudara pernah temukan atau saudara pernah dengar ini? Sudah bertobat, kata-kata ini, sudah bertobat tapi pikiran-pikiran lama masih ada, ya kan? Bertobat, orang sudah melayani Tuhan, tapi masih dengan cara-cara yang lama, dengan konsep-konsep yang lama. Nah, karena di dalam pikirannya, orang membangun benteng atau kubu-kubunya menurut anggapannya sendiri. Dia bangun kebenaran, bangun tembok-tembok, Bapak Ibu. Jadi terjadi sesuatu, tidak mengubah sesuatu dalam hidupnya. Padahal proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup, tujuannya itu untuk mengubah konsep kita, mengubah paradigma kita, mengubah pikiran-pikiran masa lalu kita kepada pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran Kristus, pikiran-pikiran yang sempurna, pikiran-pikiran yang baik, Bapak Ibu. Makanya jangan sekali-kali, Bapak Ibu, kita menutup diri. Ketika proses hidup itu datang, jangan kita membangun benteng. Tetapi mari kita buka pikiran kita, buka paradigma kita, buka konsep kita, relakan Tuhan untuk Tuhan berproses di dalam hidup kita. Coba kita buka, Bapak Ibu, Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasalnya yang keempat. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Saudara perhatikan ini, harus, ya.
Harus itu wajib, saudara, tidak ada pilihan. Jadi siapapun kita malam ini, siapapun Anda, siapapun saya, kalau kita bilang kita manusia baru, kita sudah harus meninggalkan. Tidak boleh lagi kita bawa cara-cara lama, konsep-konsep lama, pikiran-pikiran dosa kita yang menguasai kita. Atau pikiran-pikiran daging kita yang menguasai kita. Ego kita yang menguasai kita. Pikiran-pikiran negatif kita yang menguasai kita. Tidak boleh lagi, karena Alkitab bilang harus menanggalkan manusia lama. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, banyak terjadi dalam hidup ini. Kita sudah bertobat, bahkan kita sudah berpuluh tahun di dalam gereja, tapi konsep-konsep lama kita masih kita bawa sampai hari ini. Pikiran-pikiran lama kita masih kita bawa, karena kita nggak merasa itu sebagai satu keharusan untuk kita menanggalkan. Kita pikir itu biasa saja, itu pilihan Bapak Ibu. Kalau saya mau lakukan, saya lakukan. Kalau enggak, ya sudah. Tapi Alkitab bilang itu harus, Bapak Ibu harus menanggalkan. Ya, manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya menyesatkan, ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Bagaimana kita mau dibaharui kalau kita nggak mau tanggalkan manusia lama kita? Pikiran lama kita masih ikut kita. Bagaimana kita mau disempurnakan kalau kita masih hidup dengan paradigma atau konsep-konsep lama kita? Nggak mungkin, Bapak Ibu. Tidak akan pernah terjadi. Makanya keharusan ini harus meninggalkan manusia lama ini, proses ini harus terjadi, Bapak Ibu. Dan itu Tuhan pakai banyak cara dalam hidup. Salah satunya tadi yang saya bilang, ketika kita diproses oleh Tuhan, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita ketika kita mengalami, saudara, pengkhianatan, kegagalan, jatuh bangun, atau kita sakit, ya Tuhan izinkan kita sakit, atau kita mengalami banyak hal dalam hidup, itu bagian dari proses untuk ubah konsep kita, bahwa sesungguhnya Bapak Ibu, bukan kita yang bisa mengubah hidup kita, cuma Tuhan yang bisa mengubah kita. Bukan kita yang bisa tolong diri kita, tapi Tuhan yang bisa tolong kita. Bukan kita yang bisa melakukan banyak hal dalam hidup, cuma Tuhan yang bisa ada dengan kita. Bahwa pengharapan kita, bergantungnya kita cuma kepada Tuhan. Hal-hal lain itu akan datang kepada kita kalau kita prioritas, kalau kita utamakan, kita istimewakan Tuhan. Sebelumnya, saudara, manusia lama kan kita selalu berpikir, kalau saya lakukan ini, saya akan dapat ini. Kalau saya buat yang ini, saya akan dapat ini. Bukan karena apa ya, bukan karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa, tapi karena diri saya sendiri, karena usaha saya, karena karena kerja keras saya, karena upaya saya sendiri. Tapi ketika kita diubahkan, kita akan mengerti bahwa segala sesuatu itu datang dari Tuhan. Tuhan yang berikan kepada kita, Tuhan yang anugerahkan kepada kita, bahkan untuk tolong diri kita sendiri pun kita nggak mampu, saudara. Hanya Tuhan yang bisa mengubah kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi ini, saudara lihat, harus, kata harus ini berarti tidak ada tawar-menawar, Bapak Ibu. Tidak ada tawar-menawar. Ini tidak ada pilihan. Ini kewajiban kita. Harus, ya saudara, mutlak dilakukan, bahwa kita harus menanggalkan manusia lama kita, pikiran-pikiran lama kita, ya. Manusia lama bukan berarti kita berganti raga kita atau ganti tubuh ini, saudara, kan, tapi yang diganti adalah paradigma kita. Makanya ada istilah metanoia itu, saudara, ya, paradigma kita, konsep kita, cara berpikir kita tuh harus diubahkan, dan ubahnya itu bukan sesuai dengan pandangan kita sendiri, tetapi sekali lagi dengan cara Tuhan, selaras dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan, sama dengan Tuhan, akurat persis, harus sesuai dengan Tuhan, bukan dengan cara-cara kita, bukan dengan hal-hal yang kita buat sendiri, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu kita lihat ini, yang pertama adalah pikiran kita yang harus diperbaharui. Pikiran yang benar adalah pikiran yang diperbaharui oleh kuasa ilahi, oleh Roh Kudus, ya, dari pikiran-pikiran lama kita kepada pikiran-pikiran yang baru, pikiran-pikiran yang sempurna, pikiran-pikiran Kristus, pikiran-pikiran yang
positif Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang kedua, kita lihat ini. Pikiran yang benar adalah pikiran yang terkontrol. Menghasilkan pikiran yang terkontrol, menghasilkan hidup yang terkontrol. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi, pikiran yang terkontrol menghasilkan hidup yang terkontrol. Apa yang mengontrol pikiran kita itu mengontrol hidup kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Apa yang ada di pikiran kita, saudara Pujin, apa yang ada di pikiran kita, itu yang keluar dalam tindakan kita kan? Apa yang di pikiran kita, itu yang keluar di mulut kita. Apa yang ada di pikiran kita, itu yang kita putuskan dalam kehidupan kita. Itu yang kita jalani Bapak Ibu. Nah, jadi benar sekali bahwa kita harus hati-hati dengan pikiran kita Bapak Ibu. Filipi 4 ayat yang ke-8, coba buka ayat ini. Filipi 4 ayat yang ke-8. Apa yang mengontrol pikiran kita? Coba kita lihat. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan taruh di pikiran kita hal-hal lain selain yang tadi kita baca. Jangan masukkan hal-hal lain di pikiran kita selain dari yang tadi kita baca Bapak Ibu. Sebab sekali lagi, apa yang mengontrol pikiran itu yang mengontrol hidup kita. Merenungkan firman Tuhan itu akan sangat menolong kita Bapak Ibu untuk bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar sehingga kita bisa mengatasinya. Amin. Tidak ada cara lain untuk kita bisa kontrol pikiran selain kita masukkan firman Tuhan. Selain kita konsumsi firman Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kita. Sebab dari firman Tuhan itu yang akan mengontrol kehidupan kita. Saudara pasti punya kesaksian banyak dalam hidup. Hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang merugikan kita, itu dikendalikan di dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Itu dikontrol dari pikiran kita. Ya kan? Kalau kita sudah mulai negatif ke orang lain, maka pasti kita akan berubah. Muka kita akan berubah, cara kita pendekatan dengan dia akan berubah, ya perkataan kita juga pasti akan berubah kepada orang itu. Benar nggak? Tapi kalau di pikiran kita positif, baik, benar, maka itu juga akan termanifestasi keluarnya itu benar Bapak Ibu. Kita punya pikiran benar, ya sikap kita benar, akan kita juga bisa menghasilkan atau mengambil keputusan-keputusan yang benar juga Bapak Ibu. Jadi merenungkan firman Tuhan itu akan sangat menolong. Dan menurut saya satu-satunya cara untuk mengontrol pikiran adalah firman Tuhan. Tidak ada cara lain Bapak Ibu. Tidak ada cara lain. Firman Tuhan itu sangat-sangat menolong kita. Isi otakmu, isi pikiran kita, mari dengan firman Tuhan. Maka firman Tuhan yang akan mengontrol hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah, ada beberapa contoh Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab ya. Lihat ini saudara. Tuhan Yesus ketika dicobai ya oleh iblis ya, ketika Tuhan Yesus lagi puasa 40 hari. Saudara tahu ini, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus menangkalnya dengan firman Tuhan. Saudara, orang di posisi puasa 40 hari, 40 malam, itu bukan hal yang mudah. Kita kalau lapar saja saudara ya, udah makan 2 hari atau 1 hari aja pikiran udah macam-macam. Pikiran kosong, pikiran sudah macam-macam. Benar nggak Bapak Ibu? Dan pasti kalau sudah macam-macam, keluarnya juga pasti nggak benar. Keluarnya itu pasti macam-macam. Tapi saudara lihat Tuhan Yesus. Ketika dicobai, iblis datang ya mencobai Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia menangkalnya dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus tahu gini, itu yang harus dipikirkan,
Itu yang harus ada di pikiran. Firman Tuhan itu yang harus dipikirkan ketimbang mengikuti arah pikiran yang salah yang iblis tawarkan. Setiap kali iblis menawarkan sesuatu kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus langsung menghentikannya dengan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Firman Tuhan, saudara. Iblis tidak dikasih kesempatan oleh Tuhan Yesus. Benar, Bapak Ibu? Tuhan Yesus langsung menghentikan godaan iblis itu dengan firman Tuhan. Karena Alkitab bilang dia firman. Makanya hidup kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Saudara lihat contoh kedua ini akan sangat bertentangan ya. Contoh kedua ini saudara lihat Petrus. Dalam Matius pasal yang ke-16, saudara kalau baca Alkitab, bisa baca ini, saudara akan temukan. Matius pasal yang ke-6 itu di ayat-ayat sebelum-sebelumnya. Petrus itu sedang mengakui gini Tuhan Yesus ketika bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu, kata orang siapakah aku? Murid-muridnya menjawab, kata mereka, ya Elia, Musa dan sebagainya. Lalu Petrus tuh dengan percaya diri bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Benar Bapak Ibu? Tetapi saudara lihat nih, pada ayat yang ke-22 itu berubah. Saudara tahukah, pikiran manusia itu cepat berubah. Ya, cepat sekali berubah. Petrus itu berubah. Ya, pikirannya itu berubah, saudara. Ya, ketika Tuhan Yesus sedang cerita tentang penderitaannya, bagaimana dia harus menderita, dia harus mati. Tiba-tiba Petrus tuh ngomong kepada Tuhan Yesus, dijauhkan daripada segala sesuatu yang menderita. Saudara, menurut saudara gini, kalau orang cerita sesuatu yang sulit, orang cerita penderitaannya, ya bahkan orang cerita hal-hal yang menyakiti dalam hidupnya kepada saudara, lalu saudara responnya begitu gini, itu menurut saudara positif enggak? Menurut saya positif, saudara. Kalau tidak positif, kalau pikiran jahat, kita pasti pikiran ini biar aja terjadi, biarin aja. Tapi Petrus pikirannya tuh, dia nangkapnya itu saudara positif. Dia dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Tetapi saudara dia respon Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa untuk Petrus? Enyalah engkau iblis. Engkau suatu batu sandungan bagi. Bukan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Saudara lihat ini. Pikiran benar itu di atas pikiran positif. Jadi kita diajar bukan hanya berpikir yang positif, tapi berpikir yang benar. Amin, Bapak Ibu. Berpikir yang benar, sebab itu tadi. Sebab kebenaran itu pribadi. Kebenaran itu bukan sesuatu. Makanya kita diajar untuk berpikir yang benar. Berpikir positif itu kadang-kadang Bapak Ibu itu apa ya? Cuman sebatas kita memikirkan untung ruginya atau banyak keuntungan yang dari sisi yang dari pihak kita Bapak Ibu. Tetapi kalau itu kebenaran, maka sekali lagi itu pasti selaras dengan Tuhan. Kita tidak punya hal-hal yang lain, motivasi yang lain, tidak punya pikiran yang aneh-aneh, yang macam-macam Bapak Ibu. Tapi kita cuma tahu satu, pikiran kita harus pikiran Kristus, selaras, sesuai, ya, sempurna sama dengan pikiran Kristus. Nah, saudara lihat dua contoh ini, Tuhan Yesus dan Petrus. Nah, makanya kita belajar dari dua contoh ini. Sekali lagi, tidak ada cara lain Bapak Ibu untuk kita punya pikiran yang benar. Harus kita merenungkan firman Tuhan setiap waktu. Jangan biarkan pikiran kita diisi dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak bermanfaat, Bapak Ibu. Banyak hal yang dalam kehidupan kita terjadi. Saudara, banyak kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi. Kita nonton, kita melihat, kita mendengar, bahkan kita alami. Tapi saya dorong kita gini, jangan masukkan itu di pikir. Taruh Tuhan Yesus, taruh firman Tuhan itu dalam pikiran kita. Ya.
taruh firman yang tidak terbatas itu di dalam pikiran kita. Dan firman yang tidak terbatas itu akan menciptakan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Bahkan dia akan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Amin, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lihat ini. Kalau pikiran kita tenang, maka hidup kita juga akan tenang. Kalau pikiran kita tidak tenang, maka hidup kita ada dalam kekhawatiran. Benar nggak Bapak Ibu? Dan itu akan mempengaruhi tubuh kita. Saudara lihat kalau orangnya pikirannya tidak tenang, itu akan mengakibatkan apa saudara? Sakit mah, asam lambung, jantung berdebar-debar. Ya kan? Karena pikirannya tidak tenang. Tapi kalau pikiran tenang, maka kita hidup pasti tenang Bapak Ibu. Amin. Pasti tenang hidup Bapak Ibu. Kemudian saudara, kalau kita pikiran lemah, maka kelemahan yang akan kuasai kita. Kita gampang terintimidasi, gampang menyerah, gampang merasa kalah dalam hidup, ya. Nah, itu karena kita punya pikiran lemah, Bapak Ibu. Kemudian kalau pikiran kita sakit atau pikiran kita tidak sehat, negatif terus, pikir negatif terus ke orang lain, persoalan masalah datang, Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kita berpikir negatif terus, maka hidup kita juga pasti akan dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Ya. Dan itu akan mempengaruhi rohani kita, Bapak Ibu. Kita tidak akan mengalami pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Karena pikiran kita yang kita tidak jaga, kita tidak merawatnya dengan baik. Maka itu penting sekali lagi, Bapak Ibu. Kita harus bisa kontrol pikiran. Memang susah Bapak Ibu ya. Banyak kali kita dengar, bahkan kita sendiri aja tidak mudah kontrol pikiran kita. Tapi percayalah, Roh Kudus yang akan memampukan kita, memberikan kita kemampuan untuk kita bisa mengontrol pikiran kita, terlebih kalau kita mulai membiasakan, mendisiplinkan diri untuk merenungkan firman Tuhan, memberikan tempat bagi firman Tuhan di pikiran kita, memasukkan firman Tuhan, meluaskan pikiran kita untuk firman Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Saya percaya pikiran kita akan terkontrol oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jangan memberi makan atau memberi celah kesempatan pada pikiran atau sesuatu yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa. Mari gini, kita sekali lagi tidak mudah untuk kontrol pikiran. Tapi mari kita mulai disiplin. Kita pilah, ya. Mengizinkan apa yang boleh berdiam di pikiran kita atau apa yang tidak boleh berdiam. Izinkan itu untuk tinggal di sana, Bapak Ibu. Supaya pikiran kita itu bisa mengontrol hidup kita dengan baik. Karena kalau pikiran kita tidak benar, pikiran kita salah, maka yang keluar juga sekali lagi adalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak benar. Hati-hati dengan pikiran kita, Bapak Ibu. Amin. Hati-hati dengan pikiran kita. Karena gini, yang tahu pikiran kita cuma kita sendiri. Orang lain gak akan tahu apa yang ada di pikiran kita. Maka kita sendirilah yang harus bisa mengontrol pikiran kita. Orang lain tidak bisa kontrol pikiran, Bapak Ibu. Orang lain tidak bisa kontrol pikiran kita. Ya. Orang tua tidak bisa kontrol pikiran anak. Kita sudah ngomong itu, ini A, B, C, D, tapi kan kita tidak bisa kontrol pikiran orang lain. Suami nggak bisa kontrol pikiran istri tidak bisa kontrol pikiran suami. Masing-masing orang harus bisa kontrol pikiran. Hati-hati dengan pikiran kita, Bapak Ibu. Pikiran yang benar akan membentuk citra diri, gambar diri kita yang benar juga. Atau sebaliknya. Pikiran yang salah, pikiran yang tidak benar akan membentuk citra diri atau gambar diri yang salah. Saudara lihat kan, apa yang saya jelaskan tadi? Apa yang ada di pikiran kita, itu yang akan keluar. Itu yang akan keluar, itu yang akan termanifestasi keluar dari cara hidup kita, cara kita bicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita meresponi segala sesuatu. Itu karena ada di pikiran kita, Bapak Ibu.
Makanya dua hal ini harus kita ingat benar, Bapak Ibu. Pikiran yang benar adalah pikiran yang dibaharui. Kita harus rela untuk dibaharui pikiran kita. Rela, saudara. Biarkan Tuhan baharui. Dan haruslah kita bilang tadi, kan, harus menanggalkan. Itu satu kewajiban, keharusan bagi kita. Jangan pertahankan apa yang salah di pikiran, saudara. Jangan mengira-ngira, gitu ya, saudara. Jangan kira-kira. Jangan apa ya, jangan apa tuh orang kata orang, ya dengan pikiran kita sendiri kita menduga-duga, saudara. Kalau firman Tuhan ada di dalam kita, itu bukan kira-kira, itu kepastian, saudara, itu kebenaran sekali lagi. Makanya kita harus rela untuk dibaharui pikiran kita oleh Tuhan dengan caranya. Ya, kita nggak perlu atur-atur Tuhan, kalau Tuhan baharui pikiran saya, nanti pakai cara ini ya Tuhan. Nah, saudara, Tuhan punya cara. Kita cukup kita buka pikiran kita serahkan hidup kita aja. Kerelaan hati kita untuk kita mau dibentuk aja oleh Tuhan. Tuhan yang akan lakukan bagian itu. Lalu yang kedua adalah pikiran yang terkontrol. Mari kontrol pikiranmu dengan firman Tuhan. Ya, izinkan firman Tuhan itu menguasai pikiran. Baca firman Tuhan setiap saat. Ya, saudara boleh baca berita, boleh dengar berita, boleh dengar yang lain-lain, tapi saudara gini, jangan izinkan hal-hal lain masuk ke dalam pikiran kita. Ya, yang bisa memberikan sumbangan yang negatif atau pengaruh-pengaruh yang buruk di pikiran kita. Saudara bisa tahu sendiri apa yang bisa memberikan pengaruh yang buruk di pikiran atau yang tidak, saudara tahu. Kalau saudara tahu itu akan mempengaruhi yang buruk, yang memberikan sumbangan yang buruk, negatif di pikiran, jangan izinkan. Minta Roh Kudus untuk menolong kita semua, untuk kita bisa kontrol pikiran kita, sehingga pada akhirnya hidup kita juga bisa dikontrol sesuai dengan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Apa yang mengontrol pikiran kita, itu yang mengontrol hidup kita. Maka sekali lagi, mari kita melakukannya dengan benar, dengan akurat, dengan tidak salah, sesuai faktanya, nyata, sungguh-sungguh valid, tepat kebenarannya. Amin, Bapak Ibu. Pikiran-pikiran yang sesuai dengan pikiran Kristus. Makanya Alkitab, taklukkan pikiranmu di bawah pikiran Kristus. Kami memiliki pikiran Kristus, bukan yang lain, saudara. Di luar Kristus itu tidak benar. Amin, Bapak Ibu. Di luar Kristus segala sesuatu itu tidak benar. Sebab Alkitab mengatakan bahwa Kristus itu adalah kebenaran, pribadi kebenaran, Bapak Ibu. Makanya saudara mesti kita benar-benarin, merenungkan ini baik-baik, Bapak Ibu. Ada banyak hal yang terjadi yang memberikan sumbangan dalam pikiran kita. Tapi dua hal ini saya rindu supaya kita semua saudara, mulai malam ini punya pikiran yang benar dalam hidup kita. Bahwa setiap pikiran kita harus ditaklukkan kepada pikiran Kristus. Pikiran kita harus sejalan, pikiran kita harus selaras, pikiran kita harus sesuai dengan pikiran Kristus. Firman Tuhan menjadi dasar satu-satunya, landasan satu-satunya. Amin, Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya kita semua yang mendengarnya diberkati oleh Tuhan. Dan saya mendorong kita semua untuk mari sekali lagi kita tidak bosan-bosan untuk selalu merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Saya percaya malam ini kita diberkati Tuhan, Bapak Ibu ya. Yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Ya, saya amenkan firman Tuhan tadi, bahwa ketika Bapak Ibu dan saya punya pikiran yang benar, bukan cuma positif, bukan cuma pikiran yang baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik. Dan ketika Bapak Ibu dan saya punya pikiran yang baik, maka tubuh Anda sehat, roh itu manifestasi bahwa rohmu sehat. Karena roh, jiwa, dan tubuh itu jadi satu, nggak bisa dipisahin. Jadi ketika salah satunya bermasalah, akan mempengaruhi yang lain.
Jadi ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menurut Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, maka yang sempurna itu roh kita. Kalau hari itu Anda mati, Anda terima Yesus hari ini, Anda mati hari ini, maka Anda langsung diambil ke Firdaus. Tapi kalau besok Anda hidup, minggu depan Anda hidup, masih hidup, bulan depan masih hidup, tahun depan masih hidup, maka yang harus diperbaharui itu adalah pikiran kita. Ya, makanya Tuhan kasih fasilitas kedua yang namanya pertobatan. Jadi pertobatan itu adalah every minutes, every day. Kenapa? Karena pikiran kita bisa salah. Karena itu Tuhan Yesus berkata, Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah dalam hidup bersama, engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan Kristus Yesus itu adalah jiwanya Tuhan, kan? Itu adalah jiwanya Tuhan yang harus kita taruh di dalam pikiran kita, dalam jiwa kita. Dikatakan dalam hidup bersama, kita harus taruh pikiran perasaan Kristus. Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus sukakan firman Tuhan itu melebihi semuanya. Ya, tadi dikatakan Pastor Berlin, kita boleh lihat apa saja terjadi di luar, baca berita boleh, media online boleh, tapi jangan masukin ke pikiran. Pikiran kita itu tempat untuk firman Tuhan masuk. Amin. Uang paling dekat dengan kita itu cuma sampai di saldo di bank, dompet, dalam tas. Tapi jangan bawa ke dalam hati. Karena 1 Timotius 6 ayat 10, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Kalau kita lihat dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Ya, terjemahan bahasa Inggris, jiwamu prosper. Jiwa yang prosper itu jiwa yang berkelimpahan. Ketika jiwa kita prosper, maka tubuh juga sehat. Kalau Anda mau darah tinggi, mikir aja masalah. Tensi pasti darah naik tinggi. Pasti malamnya biasa tidur jam 10 malam, jadi tidurnya jam 1 subuh, jam 2 subuh. Ya, onderdil Anda jantung mulai berdetak dengan tidak teratur, ginjal mulai masalah, migrain, mulai rematik, macam-macam ketika banyak pikiran. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya harus punya pikiran, fokus, jadikan Jesus be the center. Maka Anda akan melihat terobosan besar. Saya percaya malam ini, Bapak Ibu dan saya, kita harus ambil sebuah keputusan untuk kita mereposisi pikiran kita di setiap waktu. Karena ketika pikiran kita salah, seperti tadi Pastor Adeline katakan, maka hidupmu akan salah, perkataanmu salah, keputusanmu salah. Anda akan ambil jalan yang salah ketika pikiran salah. Salah satu saja dari roh, jiwa, dan tubuh salah, maka mempengaruhi yang lainnya. Karena kita diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Kalau kita diciptakan hanya cuma punya roh dan pikiran, kita malaikat, bisa jalan tembus tembok. Kalau kita diciptakan hanya cuma punya tubuh dan cuma punya pikiran saja, ya kita seperti Blackie, binatang peliharaan. Kita diciptakan utuh, roh, jiwa, dan tubuh. Dan Amsal 20 ayat 27 berkata, bahwa dikatakan bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyinarkan seluruh lubuk hatinya, yang menerangi seluruh lubuk hatinya, maksud saya. Jadi itu dasar manusia. Jadi kalau saudara dan saya punya roh yang kuat dengan Tuhan, maka jiwamu kuat, pikiran perasaanmu kuat. Kalau Anda punya jiwanya kuat, tubuh akan kuat. Sehingga kita akan menjadi pribadi yang mempersembahkan seluruh tubuh ini untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Jadi mari ambil keputusan malam ini untuk saudara dan saya punya pikiran yang benar dengan Tuhan, suka baca firman, renungkan firman, lalu hafal firman setiap waktu. Supaya firman Tuhan itu menjadi benteng, menjadi arahan, guidance dalam hidup kita, jadi kita tahu tujuan hidup. Pikiran kita nggak pikiran yang salah sekalipun ada masalah. Nggak salah sekalipun ada tantangan. Nggak salah sekalipun kita terjepit. Tapi pikiran kita yang sesuai firman Tuhan akan menjadi arahan, guidance, jalan sehingga Tuhan buat terobosan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dan saya percaya malam ini Anda diberkati oleh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih untuk Pastor Adeline yang sudah jadi berkat malam ini. Saudara yang diberkati malam ini, sekali lagi tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan, kita akan menabur sekarang ya. Ibu Made yang berdoa ya, Ibu Made dari
Bali. Denpasar ya, Bali. Kalau Bali, 8 kabupaten, 1 kota madya. Denpasar, Nusa Dua ya, Ibu Made ya. Iya. Ibu Ani Kemada. Ya Bu. Ibu Ani Kemada, bukan Made Pak. Ibu Ani Kemada, ya betul. Ya. Oke. Ya. Salam, selamat malam, Pastor Luther, Pastor Adeline. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan begitu luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita diberi kesempatan untuk memberi, untuk menabur, untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini firman-Mu sudah boleh mengingatkan kami Tuhan, untuk kami memiliki pikiran yang benar. Biarlah setiap hari Tuhan kami mau mereposisi pikiran kami sesuai dengan firman Tuhan, dan pikiran kami mau dibaharui oleh Roh Allah, dan pikiran kami mau terkontrol setiap hari, dan kami mau meninggalkan manusia lama, kami mau masuk dalam kehidupan yang baru, sehingga setiap hari kami semakin serupa, segambar dengan Engkau Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Pastor Adeline yang sudah menyampaikan firman. Biarlah hikmat yang baru Engkau berikan kepadanya, pengurapan yang lebih lagi, yang baru Tuhan Kau berikan kepada hamba-Mu, dan biarlah juga kesehatan, kekuatan, panjang umur yang sempurna menjadi bagian dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami akan memuliakan Tuhan dengan harta kami pegang firman-Mu. Muliakanlah Tuhan dengan harta-Mu, maka lumbu-Mu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasan-Mu akan meluap dengan air buah anggur-Mu. Terima kasih Bapa, ajarkan kami untuk kami memberi dengan ketulusan kemurnian hati kami untuk kelebaran pekerjaan Injil-Mu Bapa di muka bumi ini. Terima kasih kami semua yang siap memberi. Haleluya. Amin.